Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendung-mendung begini enaknya tidur ibu-ibu sekalian, atau nyeduh teh manis ibu-ibu sekalian sambil oh iya dapat ibu-ibu sekalian sambil makan singkong goreng atau ubi rebus, Bu. Tetapi kita lebih memilih hadir di majlis taklim ini karena cinta kepada Allah, karena beriman kepada Allah, karena kita tahu kita semua itu butuh bekal untuk pulang menghadap Allah. Butuh bekal menghadap Allah adalah dengan menuntut ilmu, ibu-ibu sekalian. Menuntut ilmu itu pahalanya besar di sisi Allah, melebihi sholat sunnah, ibu-ibu sekalian. Sehingga kita lebih memilih di majelis taklim ini. Ibu punya masalah nggak, Bu? Ya. Banyak apa sedikit, Bu? Ya. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Kapan masalah itu selesai, Bu? Kalau hidup di dunia selesai, ibu-ibu sekalian. Jadi setiap orang pasti punya masalah. Kita sering melihat orang lain enak, padahal belum tentu, ibu-ibu sekalian. Enak itu seperti pelangi, adanya di atas kepala orang, nggak ada di atas kepala kita, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kita melihat orang lain enak, padahal belum tentu, ibu sekalian. Ibu-ibu kalau jadi pejabat kira-kira enak apa enggak, Bu? Ya, ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Sebetulnya enggak, ibu-ibu sekalian, tapi banyak yang berebut. Jadi presiden enak enggak, Bu? Enggak enak, ibu-ibu sekalian. Ditagih ijazah palsunya, ditagih ijazah aslinya, ibu-ibu sekalian, dan lain sebagainya, dan persoalan bangsa. Tetapi ibu sekalian, sesuatu yang gak enak jadi rebutan, ibu sekalian, jadi rebutan. Banyak yang menghalalkan segala cara. Kita tidak boleh dalam Islam itu menghalalkan segala cara. Aturannya bagaimana? Ikuti. Yang penting adalah keridhaan Allah. Begitu ibu sekalian.
Jadi yang penting adalah keridhaan Allah. Nggak boleh nipu, nggak boleh curang, nggak boleh berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi oleh Allah, kita akan bahagia, ibu-ibu sekalian. Jadi semua orang punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah, ibu-ibu sekalian. Agar masalah itu dapat kita atasi, kita harus mendekatkan diri kepada yang membuat masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membuat segala sesuatu. Berarti kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah masalah jadi mudah, ibu sekalian. Kata orang susah, tapi tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata orang ruwet, tidak ada yang ruwet bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah kita mau mendekatkan diri kepada Allah apa tidak, ibu-ibu sekalian. Itu masalahnya, ibu-ibu sekalian. Kalau kita jauh dari Allah, masalah kecil jadi bikin pusing. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, masalah besar terasa ringan, ibu-ibu sekalian. Maka mulai sekarang kita niat mendekatkan diri kepada Allah, ibu-ibu sekalian. Jadi niat mendekatkan diri kepada Allah, lalu kita laksanakan, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, anni, tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Jadi kata Allah, aku ini dekat dengan hambanya, ibu-ibu sekalian. Tergantung kita mau mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Allah janji lagi, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan permohonan bagi orang yang mau memohon kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah kalian melaksanakan perintahku dan beriman kepadaku, insya Allah mendapat petunjuk, ibu-ibu sekalian. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah itu dekat dengan hambanya, Allah itu dekat dengan kita. Nah, kitalah yang menjauh kepada Allah. Kenapa kita menjauh? Dosa-dosa yang kita lakukan, itulah penyebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Maka agar masalah menjadi mudah, dekat dengan Allah. Agar dekat dengan Allah, tinggalkan dosa, ibu-ibu sekalian. Kemudian dosa itu kan banyak, yang kita tahu itu dosa, tinggalkan itu saja dulu. Nanti yang nggak tahu akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan berzina itu haram, ya kita tinggalkan berzina, itu semua orang udah pada tahu. Musyrik, menyekutukan Allah, itu haram, kita tinggalkan dosa musyrik, ibu-ibu sekalian. Dosa musyrik itu contohnya menyembah kuburan, meminta kepada selain Allah, itu pergi ke dukun, ibu-ibu sekalian. Kemudian dukun ngasih solusi begini, itu musyrik, ibu-ibu sekalian, harus dijauhi, ibu-ibu sekalian. Berzina, kemudian berjudi, mabuk-mabukan, yang kita tahu itu dosa, tinggalkan, ibu-ibu sekalian. Maka itu langkah awal untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah meninggalkan dosa, isilah kegiatan kita dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Taat pada Allah itu laksanakan yang wajib. Yang wajib jangan sampai ada yang kita tinggalkan, ibu-ibu sekalian. Contoh yang paling utama dan paling penting adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan, ibu-ibu sekalian. Lagi sakit aja wajib, ibu sekalian. Sedang berpergian aja wajib, apalagi lagi di rumah sedang santai, hadirin sekalian. Berarti sholat 5 waktu itu sangat penting untuk kita kerjakan. Jangan sampai
asar sholat, maghrib enggak, maghrib sholat, isanya tidak, itu jangan sampai ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan sholat 5 waktu itu dalam kondisi apapun kita laksanakan ibu-ibu sekalian. Begitu juga puasa Ramadan, begitu juga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah lainnya kita laksanakan ibu-ibu sekalian. Kalau ini sudah, ada satu lagi, biar mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak ibadah sunnah ibu-ibu sekalian. Jangan sampai sunnah dikerjakan, wajib tidak. Ini termasuk celaka ibu-ibu sekalian. Misalkan ada orang tahajud, karena saking semangatnya tahajud, subuhnya kesiangan. Nah ini nggak benar ibu-ibu sekalian. Subuh itu wajib, tahajud itu sunnah. Tahajud itu banyak keutamaannya, tetapi hukumnya sunnah. Kalau yang sunnah dikerjakan, yang wajib tidak, tetap orang tersebut akan celaka ibu-ibu sekalian. Jadi yang wajib kita tunaikan, lalu kalau sudah beres ibu-ibu sekalian, yang sunnah kita perbanyak ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu udah beres, misalkan kita udah sholat 5 waktu, tidak pernah bolong-bolong ibu-ibu sekalian. Bisa di awal waktu, yang paling utama di awal waktu. Kalau kita ada kesibukan, di tengah waktu masih boleh, di akhir waktu masih tidak berdosa. Tapi kalau sudah lewat, misalkan asarnya jam 3, kita sholat zuhur jam 3, itu haram ibu-ibu sekalian. Kita berdosa artinya. Tapi kita tetap wajib, yaitu mengkodok di waktu asar itu ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah yang wajibnya beres, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, baru bisa dekat kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah itu 3 langkah ibu-ibu sekalian. Tinggalkan yang haram, tunaikan yang wajib, perbanyak ibadah sunnah yang kita mampu ibu sekalian. Gak harus semuanya yang sunnah, yang kita mampu perbanyak ibadah sunnah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah urusan-urusan kita menjadi mudah ibu sekalian. Apa saja ibadah sunnah sangat banyak ibu sekalian. Puasa sunnah bisa kita lakukan, membaca Quran juga termasuk ibadah sunnah. Kita perbanyak baca Quran, kita luangkan waktu buat baca Quran dalam sehari ibu-ibu sekalian. Ada orang yang megang HP itu sampai berjam-jam, Quran nggak dipegang-pegang ibu-ibu sekalian, Quran nggak dibaca-baca. Padahal kalau megang HP lama berarti baca Quran pasti sempat ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita luangkan waktu untuk membaca Quran. Misalkan tiap ba'da maghrib, ibu-ibu jarang yang pakai HP bu? Ya insya Allah kebanyakan anak muda emang ibu sekalian. Tapi HP itu udah merata, yang tua, yang muda, yang anak kecil juga udah, semua udah megang HP ibu sekalian. Tinggal kita jaga dari yang negatif-negatifnya ibu-ibu sekalian. Jadi yang negatif-negatif itu usahakan kita jaga anak-anak kita ibu-ibu sekalian. Jadi kita usahakan punya waktu buat baca Quran ibu-ibu sekalian. Yang bisa ba'da subuh itu tenang ibu-ibu sekalian. Ba'da subuh itu jarang yang ganggu, jarang ada gangguan. Yang bisa ba'da maghrib boleh ba'da maghrib ibu sekalian. Kalau ba'da maghrib biasanya lebih banyak gangguannya ibu sekalian. Orang masih pada sibuk ibu sekalian. Yang bisa sebelum subuh lebih bagus, sebelum subuh baca Quran ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya lagi adalah memperbanyak sholat sunnah ibu-ibu sekalian. Sholat wajib sudah beres, maka kita tambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu menambal sholat fardu kita. Sholat fardu kita kurang khusyuk, lalu kita sholat sunnah ditambal, dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat fardu kita banyak kekurangan, lalu kita melaksanakan qobliyah ba'diyah, maka sholat fardu kita dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pentingnya kita melaksanakan sholat sunnah ibu-ibu sekalian. Jadi sholat sunnah rawatib
qobliyah ba'diyah itu usahakan kita tunaikan ibu-ibu sekalian. Maka itu akan menambal sholat fardu kita, menyempurnakan sholat fardu kita. Kekurangan-kekurangan sholat fardu kita dianggap sempurna karena kita melaksanakan rawatib qobliyah ba'diyah ibu-ibu sekalian. Kemudian sholat sunnah itu banyak. Ada sholat witir, yaitu ba'da isya yang ganjil, itu namanya sholat witir ibu-ibu sekalian. Ada lagi sholat duha. Sholat duha itu banyak orang yang melaksanakannya untuk mendapatkan rizki yang banyak dari Allah. Itu boleh-boleh saja ibu-ibu sekalian, nggak dosa ibu-ibu sekalian. Kita butuh kepada Allah, lalu kita minta kepada Allah, Allah kasih jalur. Inilah sholat duha, tinggal kita tunaikan. Jadi jangan sampai kita percuma sholat duha nggak ikhlas, minta rezeki bukan karena Allah. Ini keliru ibu-ibu sekalian. Kita sholat duha minta kepada Allah, ya dapat pahala dari Allah, dan itu perintah Allah. Kalau kita butuh apa-apa, minta tolong kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat duha itu jalur dikasih Allah, dikasih kemudahan oleh Allah. Kalau kita ingin rizkinya banyak, sholat duha. Nah itu sudah diberitahu oleh Allah caranya ibu sekalian, tinggal kita laksanakan. Jadi jangan dibilang orang yang sholat duha mendapatkan rizki, minta rizki berarti nggak ikhlas. Keliru ibu sekalian. Yang benar orang tersebut tetap ikhlas meskipun dia minta rizki, karena minta rizkinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah diperintahkan oleh Allah. Kemudian memang sholat duha itu untuk rizki dan lain-lain. Setidaknya kalau kita rizkinya udah sholat duha, kok rizkinya tetap susah, sebetulnya Allah sudah kasih dalam bentuk lain. Cuman kadang-kadang manusia nggak sadar, berupa kesehatan, aturan sakit jadi nggak sakit, itu kan rezeki juga ibu-ibu sekalian. Aturan ketabrak motor jadi ketabrak sepeda, jadi ketabrak sepeda yang gak luka ibu-ibu sekalian, itu bisa terjadi ibu-ibu sekalian. Atau aturan celaka jadi gak celaka ibu-ibu sekalian, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu sekalian. Dan banyak sholat-sholat sunnah lain ibu-ibu sekalian. Sholat sunnah itu sangat banyak, nggak harus semuanya yang kita lakukan, tetapi yang kita mampu jangan sampai ditinggal ibu-ibu sekalian. Ada sholat sunnah yang paling utama, yaitu sholat tahajud ibu-ibu sekalian. Tahajud itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Kalau sholat-sholat sunnah lain, perintahnya ada di dalam hadis-hadis Rasul saja, di Al-Quran tidak ada. Tapi kalau tahajud, perintahnya ada di dalam Al-Quran ibu sekalian. Satu-satunya sholat sunnah yang perintahnya ada di dalam Al-Quran itu sholat tahajud ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Di sebagian malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, maka Tuhanmu akan mengangkatmu ke derajat yang tinggi, ke maqaman mahmuda, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkedudukan tinggi di sisi Allah, maka urusan pasti mudah ibu sekalian. Banyak fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, dan itu didapat dengan cara kita sholat tahajud ibu-ibu sekalian. Maka yang bisa tahajud jangan sampai tidak tahajud ibu-ibu sekalian. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail." Sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam, yaitu sholat tahajud ibu-ibu sekalian. Jadi di antara sholat-sholat sunnah yang paling utama adalah sholat tahajud. Maka usahakan kalau ingin dekat kepada Allah, laksanakanlah sholat tahajud ibu sekalian. Berat bangunnya, masih ngantuk ibu sekalian, ini ujian, ini cobaan, kita mulai ibu sekalian, kita mulai. Apalagi kita ini
udah tua-tua, saya juga udah tua Bu. Jadi bukan saya masih muda. Saya itu udah nggak berpikir pengen jalan-jalan ke sini, pengen jalan-jalan ke sini. Pikiran saya Bu, saya udah tua. Urusan anak harus saya solehkan, berusaha mensolehkan anak. Udah pikiran saya udah urusan lebih kepada introspeksi diri, ibu-ibu sekalian. Berusaha anak harus bisa pada sekolah, kemudian anak harus soleh, anak harus baca Quran. Udah, jadi pikiran saya itu sekarang udah urusan keluarga lebih utama daripada yang lainnya, ibu-ibu sekalian. Maka insya Allah kita akan selamat, ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha usahakan urusan akhirat kita utamakan, maka dunia akan diberikan oleh Allah. Kita mencari akhirat, dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan Bu, terusin jangan Bu. Iya, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita baca doa ketika hujan. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat, bukan menyebabkan musibah. Itu kurang lebih artinya. Kalau doa hujan itu mudah Bu sekalian. Allahumma shayyiban nafi'a. Udah gitu aja. Allahumma shayyiban nafi'a. Ini buat diamalin kalau tiap hujan, ibu sekalian. Allahumma shayyiban nafi'a. Sambil ngapalin, pulang dari sini punya oleh-oleh, hafal doa hujan, ibu-ibu sekalian. Allahumma shayyiban nafi'a. Udah gitu aja. Pertama Allahumma, kedua shayyiban, ketiga nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat, bukan hujan yang menjadi musibah. Nah, itu makna daripada doa hujan, ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu laksanakanlah sholat tahajud, ibu sekalian. Mulai nanti malam niat, ibu sekalian, niat. Kalau udah niat, tahajud nggak tahajud, pahala niat udah dapat, ibu sekalian. Kita niat ba'da isya, kita niat ntar malam tahajud. Ternyata ketiduran bablas sampai subuh.